Shalom, sahabat GPIB yang terkasih dimanapun Anda berada, bertemu kembali di dalam Morning Call GPIB dengan saya, Pendeta Timotius. Mengawali hari ini, kita akan mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Tuhan, di saat ini kami datang kepadamu, membawa kehidupan hati dan pikiran kami. Kami rindu ya Bapa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda kebenaran firman itu. Kami mohon ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk memahami setiap firman yang akan kami dengarkan dan renungkan ini. Bersabdalah ya Bapa, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, pembacaan Alkitab pada saat ini dibacakan dari Ayub pasal 38 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Ayub pasal 38 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11 yang mengatakan, di bawah terang judul perikop kekuasaan Tuhan di alam semesta. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Bersiaplah engkau sebagai laki-laki. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai, siapa telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bedungnya. Ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang dan pintu, ketika aku berfirman, sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara-saudariku yang terkasih, kebanyakan kita melihat bahwa hidup seperti sebuah roda pedati yang terkadang kita berada di atas, namun juga terkadang kita bisa berada di bawah. Tak seorang pun yang menginginkan hidup di dalam kekurangan, keterbatasan, bahkan duka cita. Melainkan tentu saja setiap orang memiliki impian untuk memiliki kehidupan yang sejahtera dan bebas dari penderitaan. Namun begitulah kehidupan saudaraku, penuh dengan berbagai macam kejutan. Keterbatasan kita sebagai seorang manusia membuat kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari di dalam kehidupan kita. Tidak heran jika dalam keterbatasannya manusia mengajukan banyak pertanyaan yang jawabannya tidak selalu ia dapatkan. Saat ini tema perenungan kita adalah siapa yang mengerti jalan Tuhan. Pertanyaan reflektif dari tema perenungan ini mengajak kita untuk melihat di dalam pembacaan kita bahwa tak terkecuali dengan Ayub saudaraku, di dalam penderitaannya ia bertanya kepada Tuhan. Namun sungguh beruntungnya Ayub karena Tuhan berkenan menjawab pertanyaan dan keluh kesahnya tersebut. Jawaban yang Tuhan berikan kepada Ayub muncul dalam pertanyaan retoris yang juga mengajak Ayub untuk melihat kemahakuasaan Tuhan dan merenungkan keterbatasan diri Ayub sebagai seorang manusia. Jelas di sini Ayub sebagai manusia begitu kecil di hadapan Tuhan Sang Pencipta dan pemilik kehidupan itu. Sebagai manusia, Ayub tidak mungkin menyelami sepenuhnya rancangan dan pekerjaan Tuhan. Namun satu hal yang pasti bagi Ayub dan setiap kita adalah bahwa Tuhan berkuasa di dalam menghadirkan kebaikan dan pemulihan bagi anak-anaknya yang mau terus berserah dan melihat pada kebaikannya.
Sudah 6 hari kita menapaki tahun 2023 ini, saudara-saudariku. Besok maupun lusa kita tidak pernah tahu apa yang akan kita alami, atau apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kita di tahun 2023 ini. Akan tetapi, kini kita diingatkan kembali bahwa kuasa Tuhan akan tetap selalu mengiringi setiap derap langkah kita. Mengawali hari ini, marilah kita tetap berharap kepadanya. Apapun situasi roda pedati kehidupan kita, dan mari percayalah bahwa epifanea atau penampakan kemuliaan Tuhan dalam Yesus Kristus itu akan senantiasa menyertai dan menuntun kita di dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan berbagai macam tantangan dan kejutannya itu. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara dan memampukan setiap kita sebagai anak-anaknya untuk terus menatap pada kebaikannya. Amin untuk firman Tuhan. Saudara-saudariku, sahabat GPIB yang terkasih, mari kita menundukkan hati, kepala dan pikiran kita. Mari kembali kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, kami berterima kasih ya Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang memperkenankan kami untuk menikmati hari-hari yang Tuhan telah persiapkan bagi kami. Di pagi hari ini ya Bapa, mengawali hari ini dan mengawali setiap langkah-langkah di dalam kehidupan kami datang kepadamu, mempercayakan dan menyerahkan kehidupan kami dengan berbagai hal yang akan kami lakukan. Kami juga ya Bapa mau untuk tetap terus mengarahkan kehidupan kami, mata kami, hati pikiran kami pada setiap anugerah dan kebaikan Tuhan. Bahwa Engkau begitu berkuasa dan Engkau maha kuasa di dalam kehidupan kami. Engkau berkuasa melakukan setiap hal-hal yang baik. Engkau berkuasa di dalam menghadirkan setiap pemulihan bagi kami yang berkutat dan bergumul dengan setiap derap langkah di dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami mohon berkatilah segala hal yang hendak kami lakukan sepanjang hari ini, mulai dari awal hingga akhir, maupun di dalam setiap hal-hal yang kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah pertolongan Tuhan senantiasa hadir dan dinyatakan bagi kami, pribadi lepas pribadi, maupun kehidupan bersama sebagai komunal. Ya Allah, kami berdoa untuk gereja-gerejamu. Engkau terus memakai mereka, baik pribadi, individu, maupun persekutuan jemaat dimanapun mereka berada, di tengah-tengah keberadaan mereka untuk meneruskan kabar keselamatan Allah. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin dan setiap mereka yang mengemban tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Engkau memberikan hati yang penuh dengan takut akan Tuhan, hati yang penuh dengan tanggung jawab, hati yang penuh dengan kesukaan untuk tetap terus melayani dan memberikan yang terbaik di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab mereka. Ini kami ya Tuhan Yesus, kiranya dengan berbagai macam doa dan berbagai macam permohonan yang pada saat ini kami bawa di dalam keberadaan kami, dan terkhusus melalui doa kami, biarlah kiranya Tuhan mau mendengarnya dan Tuhan mau menjawabnya seturut dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Bapa, baharulah hati dan pikiran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan ini kami berdoa, kami bermohon, kami berserah dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan, kiranya dapat menjadi kekuatan, kesegaran, dan juga dasar di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan biarlah anugerah dan kebaikan daripada Tuhan senantiasa mengalir dan melingkupi setiap sahabat GPIB, saudara-saudari terkasih dimanapun Anda berada, di tengah-tengah hari-hari yang Anda lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.